Kepada para undangan kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum sidang terbuka promosi doktor dimulai, maka terlebih dahulu akan dibacakan riwayat hidup Promovendus oleh Sekretaris Konsentrasi Ekonomi Pembangunan Profesor Dr. Eleonora Sofilda MSI. Kami persilakan. Nama Syah Amondaris SEMM, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Solo 20 Oktober tahun 1966, riwayat pendidikan formal tahun 1985, lulus dari SMA Negeri 3 Teladan Jakarta, tahun 1989, lulus S1 pada Universitas Jayabaya, pada tahun 1998, lulus pada Institut Manajemen Prastia Mulia Internasional dengan jurusan International Management. Riwayat pendidikan informal dari Promovendus: 1. Certified Well Manager, tingkat penugasan Certified Well Managers Association. 2. Manajemen risiko perbankan, manajemen risiko level 4. Karir dari Promovendus dimulai pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 pada Citibank sebagai senior manager. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 sebagai senior vice president pada Bank Mandiri. Tahun 2012 sampai dengan 2015 selaku Sales and Distribution Director pada Mandiri Aksa General Insurance. Tahun 2015 sampai dengan 2020 pada Mandiri DPLK selaku Presiden Direktur, dan tahun 2020 sampai dengan sekarang selaku Direktur Bisnis Strategis pada PT Asuransi Jasindo. Demikian riwayat singkat dari Promovendus yang saya bacakan. Terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovendus Syah Amondaris 221-022-116002 akan segera dimulai. Syah Amondaris adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi Angkatan 14 tahun 2021-2022 dan telah menempuh seluruh mata kuliah, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup. Untuk itu, sidang dengan agenda promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan ini saya buka. Pada saudara Promovendus diminta memasuki ruang sidang. Saudara Promovendus Syah Amondaris, saya minta di hadapan sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi, saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Sebelum acara ini dimulai, apakah saudara Promovendus merasa sehat dan siap untuk diuji? Insya Allah, siap. Baik, silakan kepada saudara Promovendus untuk memaparkan disertasi saudara selama kurang lebih 15 menit. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Yolanda Masnita Siagian MM, CIRR, CMA, CPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, yang pada kesempatan ini bertindak sebagai Ketua Penguji. Kemudian yang terhormat kepada anggota penguji Dr. Sofisa Sofian ME, Profesor Dr. Bambang Sudaryono Arla MBE, kemudian Dr. Insinyur Krisna Wijaya MM, dan Profesor Ismail Ahmad PhD, dan tentunya tidak lupa juga pada Profesor Dr. Eleonora Sofilda MSI sebagai promotor penulisan disertasi ini, dan Profesor Muhammad Jilal Hamzah PhD sebagai promotor penulisan disertasi, co-promotor. Juga para undangan yang sangat saya hormati dan bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian penulisan disertasi saya. Temanya adalah tentang industri asuransi
yang dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi ladang pengabdian saya di BUMN. Dan dalam disertasi saya akan terlihat bagaimana dampak pembentukan holding asuransi BUMN terhadap efisiensi dan optimalisasi laba perusahaan asuransi BUMN. Dewan Penguji yang saya hormati, asuransi adalah bisnis yang menyerap resiko dari aktivitas perekonomian. Dalam aktivitas ekonomi terdapat risiko-risiko yang mengikuti dan dapat menyebabkan kerugian, misalnya bencana alam, kecelakaan, dan sebagainya. Kemampuan perusahaan asuransi untuk melindungi risiko dalam aktivitas ekonomi sangatlah bergantung kepada kapasitasnya dalam menciptakan profit. Dalam kenyataannya, negara-negara Asia, khususnya Indonesia, memiliki pertumbuhan premi negatif pada tahun 2020 hampir minus 10%, baik sektor asuransi jiwa maupun asuransi umum. Untuk asuransi jiwa, beberapa negara Eropa seperti Finlandia, Spanyol, Luxembourg, Prancis mengalami kontraksi sebesar minus 20%, sedangkan untuk asuransi umum di negara-negara tersebut mengalami peningkatan 5%. Berdasarkan kinerja pendapatan premi bersih perusahaan asuransi di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 361,78 triliun yang meningkat menjadi 503,30 triliun pada tahun 2020 atau tumbuh sebesar 39% dalam 5 tahun. Di sisi lain, jumlah total klaim yang semula berada pada angka 277,35 triliun di tahun 2016 menjadi 356,6 triliun di tahun 2020 atau tumbuh sebesar 56% selama 5 tahun. Melihat data di mana pertumbuhan klaim lebih besar dari pertumbuhan pendapatan premi dalam kurun waktu yang sama, jika tidak dilakukan efisiensi atau peningkatan laba, maka perusahaan asuransi dikhawatirkan tidak mampu membayar klaim di masa mendatang. Regulasi terkait kesehatan perusahaan asuransi sangat ketat. Menurut Peraturan OJK Nomor 71 POJK 05/2016 tentang kesehatan keuangan, setiap perusahaan asuransi harus memiliki RBC minimal 120%. Risiko yang harus diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan modal paling sedikit adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional. Perusahaan asuransi harus mampu mempertahankan kesehatan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait hal tersebut, pemerintah RI mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. Peraturan pemerintah ini untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT BPUI yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik negara Republik Indonesia pada PT Askrindo, PT Jasindo, PT Jasara Harja, dan PT Jamkrindo. Dewan Penguji yang saya hormati, berdasarkan uraian pada latar belakang masalah pada bagian sebelumnya, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana tingkat efisiensi perusahaan sebelum dan setelah dilakukan transformasi pembentukan holding asuransi BUMN? Yang kedua, bagaimana pengaruh indikator keuangan, indikator makroekonomi, dan tata kelola terhadap kinerja asuransi BUMN sebelum dan setelah transformasi pembentukan holding? Yang ketiga, bagaimana perspektif pembentukan holding asuransi BUMN di masa yang akan datang? Dewan Penguji yang saya hormati, penelitian ini didasari tinjauan pustaka yang dapat dikategorikan menjadi grand theory, middle theory, dan implemented theory. Beberapa referensi yang mewakili ketiga kategori teori di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Grand theory. Mengacu teori dari Friedman pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa entitas pemerintah merupakan suatu bentuk kerjasama sukarela
setiap orang memilih untuk mencapai tujuannya melalui peran pemerintah yang dipercaya sebagai salah satu cara paling efektif untuk mencapai tujuan. Yang kedua, middle theory mengacu pada pandangan Klein tahun 1995 yang menjabarkan dua kegiatan kunci dalam pengawasan industri asuransi, yaitu regulasi atau pengawasan solvabilitas dan regulasi atau pengawasan pasar. Pengawasan solvabilitas melindungi pemegang polis terhadap risiko perusahaan asuransi jika tidak mampu memenuhi klaim yang diterima. Sementara pengawasan pasar berupaya memastikan harga, produk, dan praktek asuransi tetap berada pada kondisi kondusif dan prudent. Yang ketiga adalah implemented theory, berfokus pada konsep holding atau kepemilikan sebagai bagian konsep perusahaan, khususnya tata kelola atau corporate governance. Sofyan pada tahun 2021 berpendapat bahwa tata kelola perusahaan merupakan seperangkat sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk memberikan nilai tambah, sekaligus bentuk perhatian kepada pemangku kepentingan agar tercipta pola atau manajemen yang baik. Dewan penguji yang saya hormati, pendekatan dalam penelitian ini adalah campuran mixed method, yakni kualitatif dan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif menggunakan data envelopment analysis atau DEA untuk mengukur efisiensi serta menggunakan analisis regresi data panel untuk menganalisis determinan efisiensi dan kinerja asuransi BUMN. Pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengambilan data melalui in-depth interview sebagai data primer. Hasil in-depth interview dituangkan dalam bentuk transkrip dari setiap informan. Kemudian dilakukan proses coding. Dalam melakukan coding dan analisis, penelitian dibantu dengan seperangkat lunak and vivo. Dalam penelitian ini juga dilakukan systemic literature review atau SLR dan bibliometrik. Dewan penguji yang terhormat, hasil dari data envelopment analysis untuk mengukur skor efisiensi perusahaan, maka didapat nilai efisiensi asuransi Jamkrindo, Jasara Harja, dan Jasara Harja Indonesia dan Jasindo mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berada pada kriteria efisiensi yang tinggi, yaitu 100%. Lain halnya dengan asuransi Askrindo, di mana pada tahun 2018 berada pada kondisi yang inefisien dengan skor 94%. Namun, pada tahun 2019 sampai dengan 2022 kembali efisien dengan skor 100%. Sedangkan asuransi Jasara Harja Putra pada tahun 2018 sampai dengan 2020 berada pada posisi yang efisien, tetapi pada tahun 2021 mengalami kondisi inefisien dengan skor 84%. Namun, pada tahun 2022 asuransi Jasara Harja Putra kembali berada pada posisi yang efisien dengan skor 100%. Metode kedua menggunakan analisa regresi. Dari 14 variabel diperoleh 5 faktor determinan yang mempengaruhi pendapatan asuransi. Pertama, hasil underwriting. Kedua, hasil investasi. Ketiga, beban usaha. Keempat, hasil lain-lain dan premi reasuransi bruto. Sementara data kualitatif berdasarkan in-depth interview kepada 7 informan yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Kategori operator. Terdapat 4 orang informan, yaitu Bapak Heksana Trisasongko, Dirut BPUI Holding, Bapak Andi Samuel, Dirut Jasindo, Bapak Fankar Umran, Dirut Askrindo, dan Bapak Abdul Haris, Dirut Jasara Harja Putra. Kategori kedua adalah regulator. Terdapat 2 orang, yaitu Ibu Hendrika Nora Osloisnaga sebagai asisten deputi bidang jasa asuransi dan dana pensiun, dan Bapak Iwan Pasila sebagai deputi komisioner bidang pengawasan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Kategori ketiga berasal dari akademisi diwakili oleh Bapak Sabang Putajulu. Hasil interview 7 narasumber dikelompokkan menjadi beberapa notes
dengan menggunakan aplikasi nVivo, di mana ketiga kategori narasumber tersebut setuju bahwa makroekonomi akan berdampak terhadap kinerja perusahaan asuransi BUMN, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Makroekonomi memiliki jumlah referensi terbanyak, yaitu 6 referensi dengan total kontribusi 86%. Selain notes makroekonomi, terdapat 3 notes lain yang memiliki 5 referensi atau di atas 50% tertinggi kedua, yaitu risk management, maximum capital utilization, dan standardized business process. Selanjutnya, ditampilkan hasil analisa diagram komparasi. Bagian ini merupakan second cycle coding yang menampilkan kesamaan notes antara regulator dan operator. Kesamaan notes menandakan bahwa terdapat kesamaan antara hal yang disinggung pada pihak regulator dengan pihak operator, di mana terdapat 18 kesamaan notes dengan 3 posisi teratas, yaitu stakeholder synergy, economy of scale, dan maximum capital utilization. Berdasarkan analisis first cycle coding dan second cycle coding, dibangun pemetaan konsep di mana diperoleh hasil bahwa pembentukan holding asuransi BUMN berdampak pada tingkat efisiensi yang meliputi 14 aspek, yaitu manajemen risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, standarisasi proses bisnis, penguatan koordinasi, penguatan tata kelola, tingkat daya saing, ekspansi bisnis, peningkatan skala ekonomi, investasi teknologi, peningkatan pelayanan, diversifikasi risiko, sinergi pemasaran, manajemen aset, dan keterbukaan informasi. Untuk memperkaya pengembangan studi empirik, peneliti melakukan analisa klaster terhadap kata kunci dari sejumlah artikel dalam suatu indeks tertentu. Dengan menggunakan perangkat lunak Fosviewer, pemetaan akan dilakukan pada 2 basis data, yakni antara ProQuest dan Science Direct, dengan kata kunci Insurance Financial Performance dan Insurance Corporate Governance. Dari 500 artikel terindeks Science Direct, kata kunci Insurance Financial Performance muncul dengan frekuensi terbesar, yaitu Insurance sebanyak 38 kali dan Financial Performance sebanyak 30 kali. Sementara dari 500 artikel terindeks ProQuest telah terpetakan sebanyak 19 klaster kata kunci dari 500 artikel terindeks ProQuest. Kata kunci Insurance Corporate Governance menghasilkan notes dengan frekuensi terbesar, yakni Corporate Governance sebanyak 95 kali dan Corporate Social Responsibility sebanyak 79 kali. Nah, Dewan Penguji yang saya hormati, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, terkait efisiensi, dapat disimpulkan bahwa pendirian PT BPUI sebagai holding asuransi BUMN mampu mempertahankan tingkat efisiensi pada perusahaan asuransi BUMN. Hal ini dapat dibuktikan secara akademis melalui analisa data development analysis, di mana asuransi Jasindo, Jamkrindo, dan Jasara Harja mendapatkan skor efisiensi 100 di tahun 2018 sampai dengan 2022. Adapun perusahaan lainnya seperti Askrindo sempat mengalami inefisiensi pada tahun 2019 dan Jasa Raharja Putra sempat mengalami inefisiensi pada tahun 2021. Tetapi setelah itu kedua perusahaan tersebut kembali menjadi efisien. Yang kedua, kinerja indikator keuangan setelah pembentukan holding mengalami peningkatan. Hasil underwriting mengalami pertumbuhan sebesar 17,1% dari 2019 sampai dengan 2022. Kenaikan terutama dipicu kebijakan perusahaan yang berfokus pada tingkat profitabilitas melalui pengaturan biaya komisi yang sebelumnya eksklusif. Kenaikan hasil underwriting tetap diikuti penguatan pencadangan. Adapun indikator keuangan lain juga meningkat, seperti total aset tumbuh 19,5%, return of investment yang meningkat 15,8%, dan ekuitas sebesar 9,8%. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisa coding,
Secara dominan, informan menyinggung mengenai pentingnya inovasi produk dan layanan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi. Simpulan tersebut memberikan implikasi teoritis bahwa holding yang terbentuk dapat menciptakan skala ekonomi melalui konsolidasi sumber daya manusia. Skala ekonomi yang dimaksud dapat tercapai melalui fungsi underwriting, claim, dan manajemen risiko. Pembentukan holding meningkatkan hasil underwriting melalui proses manajemen risiko yang baik. Sementara implikasi kebijakan publik bahwa pembentukan holding mampu menciptakan efisiensi pada perusahaan asuransi, khususnya BUMN. Kinerja perusahaan yang lebih efisien mampu menciptakan potensi peningkatan profitabilitas. Dengan inovasi pada produk dan layanan, perusahaan asuransi mampu meningkatkan daya saing sehingga meningkatkan kepercayaan pemegang polis. Selanjutnya, saya sampaikan rekomendasi dari penelitian ini sebagai berikut. Pertama, pembentukan holding bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pertukaran pegawai antar perusahaan asuransi sehingga cross-selling atau sinergi bisnis antar perusahaan asuransi BUMN bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kedua, dibentuknya blacklist report di holding asuransi BUMN yang berisikan nama-nama nasabah yang berkarakter buruk yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penutupan asuransi untuk mendapatkan hasil underwriting yang baik sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan penurunan claim rasio. Yang ketiga, berdasarkan hasil dari NVIFO bahwa kondisi keuangan yang disajikan as a holding bisa memberikan daya tawar yang besar kepada pihak ketiga, maka direkomendasikan agar kelima perusahaan asuransi BUMN maju bersama dengan holding BPUI dalam melakukan negosiasi kepada pihak ketiga. Dengan terbentuknya holding asuransi BUMN yang memiliki keragaman produk dengan inovasi IT yang terintegrasi, maka BPUI sebagai holding memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi produk atau layanan untuk mendapatkan others income. Demikian saya akhiri presentasi disertasi doktoral kebijakan publik saya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Dewan Penguji dan para undangannya lainnya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengujian. Dimulai penguji pertama itu adalah Profesor Dr. Bambang Sudaryono AKMBE. Silakan Prof. Selamat atas penyelesaian dari tesis hari ini adalah dipresentasikan secara terbuka kepada akademisi. Beberapa yang ingin kita minta penjelasan ini jelas dari Pak. Pertama adalah adanya konsolidasi jadi holding. Kira-kira tadi disebutkan adalah menjadi efisiensi dari anak usaha. Maaf ini PT Insurannya yang 4 ya yang dikonsolidasi. Ada 5 ya. Oke. Nah, kemudian apa sih sebenarnya dikerjakan oleh holding ini sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang akhirnya membuat kinerja daripada PT-PT ini tadi dikatakan menjadi efisien. Mungkin bisa dijelaskan. Sebagai anak usaha daripada holding asuransi BUMN dan apa yang telah dilakukan oleh holding itu antara lain adalah penyeragaman tentang tata kelola, di mana kami semua menghidup kepada satu tata kelola yang sudah dibentuk oleh holding untuk diterapkan bersama. Yang kedua adalah dalam pengadaan berbagai macam kebutuhan, ya, seperti pengadaan IT, kebutuhan yang lain-lain itu disentralisasi, diseragamkan, ya.
melalui holding agar kami mendapatkan harga yang lebih baik ya, dan kualitas yang tentunya juga lebih baik. Dan holding juga sudah melakukan pertukaran ya, job training di antara anak-anak usaha, sehingga kami makin mengerti apa yang dilakukan oleh anak usaha yang lain ya, sehingga memudahkan kami untuk melakukan koordinasi. Dan sebenarnya masih banyak juga yang dilakukan oleh holding, seperti menciptakan budaya yang lebih baik lagi ya, kemudian juga dalam hal menghadapi persaingan usaha, holding juga sudah memetakan mengenai pembagian market dari masing-masing anak usaha, sehingga tidak terjadi price war, dan ini tentunya bisa meningkatkan profit daripada masing-masing anak usaha tersebut. Artinya ada pembaruan kebijakan atau penyeragaman kebijakan. Baik, terima kasih. Pertama adalah penyeragaman ya, kebijakan. Yang kedua tentunya ada juga pembaharuan, yaitu mengenai tata kelola ya, mengenai risk mengenai penanganan risiko, itu diintegrasikan di holding. Kemudian kita bicara efisiensi, kira-kira yang menonjol ini efisiensi apa? Efisiensi mengenai pengelolaan, efisiensi SDM atau operasi, dan sebagainya. Kira-kira efisiensinya apa kira-kira yang akibat dari konsolidasi? Terima kasih, Pak. Yang jelas adalah mengenai efisiensi biaya. Ya, efisiensi biaya yang dilakukan bersama-sama, seperti pengadaan dilakukan bersama-sama, itu menghasilkan harga tentunya biaya yang lebih murah daripada dilakukan sendiri-sendiri. Nah, memang seberapa besar efisiensi yang dilakukan itu perlu saya mungkin ada di sini mengutip bahwa hasil efisiensi tersebut bisa menghasilkan hasil underwriting yang mengalami pertumbuhan sebesar 17,1% dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dan pada saat 2020 holding itu didirikan itu masih tetap mengalami pertumbuhan. Dan detailnya memang saya belum mendapatkan hasil itu dan izin karena ini menyangkut angka ya, tetapi selama 5 tahun terakhir memang didapatkan kenaikan mengenai pertumbuhan dari hasil underwriting. Ya, satu lagi, dari apa yang Bapak sampaikan ini, bahwa dengan adanya holding ini ternyata bisa meningkatkan kinerja dari masing-masing PT, beranikah Bapak membuat satu referensi terhadap BUMN yang sama seperti itu untuk dibuatkan holding seperti misalnya PT karya di Kansar. Kira-kira disaranin nggak Bapak? Saranin. Baik, Pak. Saya punya keyakinan bahwa pembentukan holding ini bisa meningkatkan pendapatan ya, dan menyeragamkan aturan-aturan. Karenanya saya berani merekomendasikan bahwa sebaiknya industri yang sama itu bisa dikategorikan dalam satu holding, sehingga pengelolaan juga lebih mudah, Pak. Jadi jangan sampai seolah-olah membuat holding ini nanti hanya menambah kursi kedudukan para pejabat ini kan. Holding kan. Ya, Prof. Terima kasih Ibu Ketua. Oke, baik, makasih Prof. Kita lanjut pada penguji kedua, Ibu Dr. Sofriza Sofian ME. Silakan, Bu. Promovendus Bapak Syah Amondaris, atas capaiannya Bapak pada hari ini maju di sidang terbuka. Selamat juga kepada keluarga dan hadirin yang datang pada hari ini. Pada pertanyaan pertama saya hanya ingin konfirmasi, Pak,
Dari berkas disertasi yang dikirimkan file PDF itu ada beberapa inkonsistensi dari penulisan jumlah sampelnya ya Pak. Tadi Prof. Bambang juga sudah menanyakan BUMN asuransi yang dikelola BPU itu 4 atau 5 ya Pak? Oke, maksud saya tadi memang ada 4 yang merupakan langsung anak usaha, ya, dan otomatis berarti 1 cucu anak usaha Jasara Harja Putra itu ikut bergabung. Oh, jadi itu juga dikelola langsung oleh BPUI atau? Bukan, cucu anak usaha. Jadi mohon maaf yang saya klarifikasi, yang digabungkan itu adalah 4 perusahaan asuransi. Dan untuk Jasara Harja Putra juga termasuk? Karena Jasara Harja Putra adalah anak usaha dari PT Jasara Harja yang otomatis ikut di situ. Dan karena model bisnisnya adalah asuransi umum, sama dengan asuransi Jasindo dan asuransi Askrindo, jadi dalam pengelolaan sehari-harinya kita berkoordinasi untuk bisa tidak memasuki pasar yang sama atau berkompetisi. Oke, berarti artinya secara tidak langsung juga di bawah BPUI ya Kak? Benar, Bu Dokter. Mungkin nanti di halaman 18 saya juga melihat justru di sini perusahaannya 3 saja, barangkali belum sempat diperbaiki ya Pak. Oke. Ya. Mohon maaf saya klarifikasi, yang 3 itu adalah yang memiliki industri sejenis, yaitu asuransi umum, yaitu asuransi Jasindo, asuransi Askrindo dan Jasara Harja, yang kami teliti karena memiliki industri yang sejenis. Sedangkan yang lainnya itu adalah asuransi sosial dan asuransi penjaminan, yang menurut kami kalau kita bandingkan agak kurang relevan. Baik. Kemudian saya sebelum ke pertanyaan, saya ingin konfirmasi lagi Pak. Saya sempat browsing itu di websitenya BPUI, karena ini terkait dengan tata kelola. Saya lihat untuk laporan keuangan Pak, annual report 2023 nggak ada, belum ada saya lihat. Kemudian financial report 2023 tidak ada, sustainability report 2023 nggak ada. Tapi laporan GCG-nya ada Pak 2023. Nah, saya mau pertanyakan di sini, mungkin Bapak bisa menjelaskan di mana letak governance-nya di sini, governance-nya, transparansi dan akuntabilitas. Untuk tahun 2023 memang kita yang BPUI-nya selaku holding belum dipublish karena masih ada yang harus kami konsolidasikan antar anak usaha. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Bu, sebelum akhir tahun insya Allah bisa dipublish. Ya, jadi memang daripada kami melakukan publish yang kurang akurat ya, jadi lebih baik kami berhati-hati. Baik, terima kasih Pak konfirmasinya. Kemudian terkait dengan metodologi ini kan Bapak mix method ya. Saya ingin menyoroti yang untuk metodologi kuantitatifnya Pak, yang data panel. Di sini sebenarnya saya berharap informasinya lebih jelas lagi. Walaupun sebenarnya kalau kita baca sebelumnya yang saya tangkap itu Bapak memasukkan 5 perusahaan dengan waktu 5 tahun, betul ya Pak? Berarti jumlah observasinya 25 dengan sekian banyak variabel. Bagaimana Bapak meyakinkan dengan jumlah observasi yang hanya 25, kalau distatistikkan paling tidak kita punya 30 observasi ya Pak, supaya distribusi datanya normal, memastikan bahwa hasil ini bisa dipercaya. Karena di salah satu yang paling utama saya lihat untuk variabel holding dia memiliki probability yang signifikan tetapi tandanya negatif gitu. Apakah ini memang terjadi seperti ini atau mungkin karena secara statistik datanya kurang memadai? Menurut Bapak itu mana yang lebih
menyebabkan hal ini terjadi? Memang semakin banyak data yang disajikan, diteliti akan semakin mendekati tingkat akurasi yang tinggi. Nah, permasalahannya adalah di sini ketidaksediaan data di mana holding itu didirikan pada tahun 2020 dan kami hanya bisa melakukan analisa 2 tahun setelah holding berdiri, dan untuk untuk mengimbanginya kami mengambil data 2 tahun sebelum holding itu berdiri. Mungkin kalau memang nanti ini dilakukan lagi, ada yang meneliti misalnya 5 tahun kemudian di mana ketersediaan data lebih banyak, mungkin hasilnya akan lebih akurat. Jadi dalam hal ini memang ketersediaan data yang memang terbatas, Bu Dokter. Baik, barangkali kalau saya boleh saran, boleh juga barangkali panelnya ditambahkan untuk next kali ya Pak ya, analisis before after gitu, sebelum dan sesudah, cukup itu rata-ratanya saja barangkali. Kualitas dari hasil estimasinya dipertanyakan, seperti itu Pak. Tapi ini kan disertasi sudah lengkap dengan mixed methods yang support satu sama lainnya. Terakhir Pak, ini holding ini kan terkait dengan bagaimana aset diperbesar, pangsa pasar diperbesar, modalnya semakin besar, investasi besar atau besar, lebih semua gitu ya. Dan yang lebih banyak berkembang sebenarnya akhir-akhir ini sebenarnya nggak apa-apa perusahaan itu kecil, yang penting efisien sehingga bisa melahirkan investasi-investasi yang bagus, akhirnya memberikan laba yang besar. Nah, menurut Bapak Bapak setuju yang mana nih? Besar kemudian hasilnya besar, atau dia biarin kecil tapi efisien labanya besar? Semuanya kalau bisnis itu mengacu pada maksimalisasi laba atau pendapatan. Tinggal kita bicara how-nya bagaimana. Nah, yang kami rasakan dengan adanya holding seperti misalnya perusahaan asuransi ini, salah satu penerimaannya tadi seperti disebut bahwa determinannya salah satu adalah hasil dari investasi. Jadi kalau kami memiliki duit misalnya 100 miliar yang kami akan investasikan ke bank atau ke salah satu instrumen insurance, misalnya kami hanya mendapatkan X return-nya yang B. Tetapi kalau as a holding seperti rekomendasi saya tadi, kita maju bersama-sama, ya ada perusahaan 100, perusahaan 100 lagi, dan ada misalnya 5 perusahaan, kita bisa mencapai 1000, kita akan memiliki bargaining power yang tinggi dan mungkin return yang didapatkan bisa X plus 5. Nah, kelebihan 5 inilah yang bisa menjadi additional income atau bisa meningkatkan profit daripada as a holding. Jadi kira-kira itulah gunanya daripada pembentukan holding, yaitu untuk efisiensi, Bu. Kita lanjut, masih tetap semangat ya Pak. Insya Allah. Baik, penguji ketiga Bapak Dr. Insinyur Krisna Wijaya MM. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Profesor Sanirawan, Anda senang nggak hari ini? Sangat amat senang. Kenapa? Ini benar kalau ini kan senang karena pertanyaannya bisa dijawab semua, atau belum ada pertanyaan yang sulit? Izin Pak Dr. Krisna Wijaya, tidak dua-duanya. Yang membuat saya senang adalah saya bisa hadir di sini, kemudian bisa mempertahankan insya Allah disertasi saya yang sudah 3 tahun saya lakukan, ya belajar di sini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ya, saya mengapresiasi secara pribadi ya Pak ya, sama sebagai pekerja profesional dan menyempatkan diri untuk melakukan riset, kemudian memastikan kemudian sampai pada hari ini kita diperlukan. Saya tertarik tadi bahwa efisiensi apa ya. Saya rasa sebuah hipotesis yang sederhana kalau kita mengatakan apapun juga gitu Pak. 1 plus 1 itu sama dengan 2, 1 plus 1 sama dengan 3. Itu baru berbeda ya Pak ya. Jadi kalau ada 4, ada satu perusahaan
perusahaan masing-masing digabung menjadi ada 5 perusahaan bergabung, maka bukan 1 tambah 1 tambah 1 dengan efisiensi tadi. Tetapi kalau lihat dari referensi yang saudara lakukan dalam disertasi ini kan menggunakan sistem low performance ya Pak ya. Ternyata kan yang paling signifikan karena makroekonomi, betul nggak? Oke. Kalau saya melihat di ini, kita syukuri kita berada di satu pekerjaan yang kebetulan makroekonominya mendukung bisnis kita. Tapi yang kedua, itu peringkat yang kedua di risk management, maximum capital utilization, dan seterusnya. Pertanyaan praktisnya ya Pak ya, kalau Bapak nanti setelah hari ini selesai, kira-kira untuk di perusahaan Bapak, apa yang akan Anda implementasikan dari hasil disertasi? Bersyukur kalau saya melihat bahwa keberadaan holding asuransi ini lebih siap dibandingkan dengan holding-holding yang ada. Tata kelolanya lebih bagus, pengaturan lebih bagus, dan kami pun di anak usaha mendapatkan satu arahan yang clear dari holding kami. Nah, misalnya dahulu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 3 perusahaan asuransi umum yang sejenis memasuki pasar yang sejenis, kemudian dengan arahan holding kita membagi segmentasi pasar, mana yang retail, mana yang corporate, dan itu harus ditaati. Yang kedua adalah tentunya arahan dari dengan dibentuknya holding ini adanya efisiensi yang tadi saya sampaikan dalam pengadaan dan sebagainya, kita harus turuti untuk mendapatkan hasil efisiensi yang tinggi. Nah, paling tidak arahan-arahan dari holding sebagai induk daripada kami itu harus kita ikuti Pak. Ya, saya dan beberapa kolega direksi yang meneruskan ya arahan tersebut ke bawah untuk bisa diimplementasikan. Kira-kira itu Pak. Terima kasih Pak Tisan. Kebetulan bukan di sini direktur utamanya hadir, Pak Alexander. Apakah dengan demikian nanti akhir tahun ini akan lebih baik? Akan gelar strata tertinggi di bidang akademik. Jadi tidak bisa lagi 1 tambah 1 kan Pak. Jadi makanya saya senang Bapak bilang senang. Kalau saya waktu dulu ditanya itu suka sedih Pak, karena begitu pulang dulu S1 aja kita untungnya 100, mestinya S2 200, kalau S3 untungnya 300 kan gitu ya. Ya kira-kira walaupun tidak relevan, tapi maksud saya challenge-nya kan jadi beda. Gitu. Ya, saya mungkin cut loss dulu cerita di situ, tapi saya ingin lihat kepada bisa dijelaskan nggak Pak menurut saya yang mungkin juga menjadi penting dari notes performance ini, karena kan ini yang menghasilkan semua kesimpulan, semua saran dari Bapak terkait dengan stakeholder sinergi. Di sini kan hanya menduduki peringkat ke-5 yang maximum value-nya 7, share-nya cukup besar 57%. Padahal persoalan holding biasanya kan di situ sebuah entitas bisnis yang tadinya sendiri-sendiri kemudian menjadi holding, biasanya di situ Pak. Pertanyaannya, apakah dalam kajian Bapak dan diimplementasikan dalam perusahaan Bapak itu memang tidak perlu karena sudah terjadi sinergi itu, atau secara random dan kebetulan bahwa stakeholder sinergi itu di perusahaan yang Bapak sekarang tidak menjadi faktor yang memang dominan? Atau kita bisa mengatakan lagi, pokoknya kalau makroekonomi baik semua bagus. Kalau makroekonomi baik tentunya paling tidak ada harapan. Pertama adalah perusahaan-perusahaan tersebut mau mengasuransikan propertinya atau mau mengasuransikan dirinya. Kemudian hasil daripada premi-premi tersebut kita investasikan dengan satu return yang baik, ya kondisi ekonomi baik. Nah, tetapi tentunya itu bukan menjadi satu garansi Pak, karena kembali lagi kepada internal daripada perusahaan tersebut dan pengelolaannya. Tata kelola sangat amat penting Pak. Kita melihat bahwa di banyak negara ya yang ekonominya bagus, tetapi kalau pengelolaan
perusahaannya secara internal kurang bagus, itu tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian dari sinergi yang dihasilkan, ya, itu memudahkan kami ini, dikarenakan tadi stakeholders, ya, kepemilikannya itu adalah satu. Jadi instruksinya mungkin tidak lebih clear, Pak, daripada kita memiliki beberapa stakeholders. Ya, hal ini mungkin tidak ada di sini kalau saya bicara dengan teman-teman yang jadi direksi di BPD, di mana stakeholdersnya banyak. Itu membuat mereka lebih susah menerjemahkan maksud daripada shareholder ketimbang kami yang hanya yang sudah dikonsolidasikan. Kira-kira seperti itu, Pak Krisna. Waifunya itu ada satu rekomendasi saudara yang menarik untuk saya. Jadi apabila daya tawar yang besar kepada pihak ketiga bisa dijalankan landasan dalam pengambilan keputusan perusahaan, maka Anda merekomendasikan di sini asuransi Agrindo, Dasindo, dan Jasa Putra maju bersama dengan holding dalam melakukan negosiasi pihak ketiga. Itu harapan atau saran atau justru kritik, Pak? Baru disampaikan seolah-olah itu tidak jalan. Tapi kalau sudah jalan tapi belum optimal. Ya, saya lebih memilih yang kedua, Pak. Sudah jalan, Pak, tapi memang belum optimal. Belum optimal karena hal ini kan mungkin tidak mudah, Pak, mensinergikan seperti ini. Tetapi sudah jalan, Pak. S3 ini berjalan, ya. S2 sudah berjalan. Begitu nanti dinyatakan S3 berjalan. Pada cocok semua, Pak. Saya rasa itu, Pak. Mohon maaf Pak Ketua kalau saya agak bergurau karena saya pernah merasakan di situ, Pak. Jadi saya juga harus berbagi supaya ya rileks ya, Mas, ya. Tapi kan ya. Kita lanjut kepada tahapan berikut, yaitu ke co-promotor Profesor Muhammad Silam Hamzah PhD. Silakan, Prof. Selamat kepada Pak Sah Amondaris. Tapi seperti kata Pak Kris tadi, belum sah sampai sesi ini berakhir, Pak. Untuk disertasi Pak Sah Amondaris, memang kita akan mengalami kesulitan dalam technical data disebabkan oleh masa berdirinya holding AFG ini singkat untuk diteliti seperti mana yang disarankan oleh Dr. Sofrizal. Hal yang sama ketika di public policy ini juga ditulis mengenai holding tentang BSI. Kira-kira 1 tahun yang lalu itu juga fenomena yang sama. Tetapi apapun itu, dengan menggunakan teknik method yang tepat, kita technically secara metodologi dia tidak ada masalah, dia bisa kita terima hasilnya dan tidak bias. Yang kedua, di dalam penulisan disertasi ini, bahwa disertasi ini pun sudah dipresentasikan oleh Promopendus, oleh Aris di Ontario International Conference yang dilaksanakan di Sorbonne University di Paris kira-kira sebulan yang lalu. Dan komen daripada reviewer di sana menyatakan ini adalah sebuah disertasi yang cukup menarik, terutama disorot dari metodologi yang dipilih. Dan yang ketiga dari disertasi ini, sebagaimana biasanya disertasi yang ada di kebijakan publik atau di tempat Pak Aris melaksanakan kuliahnya, disertasi ini dibaca oleh external examiner. Kami menggunakan external examiner dari UiTM Shah Alam Malaysia, yaitu Profesor Dr. Ismail Ahmad yang kebetulan pada hari ini tidak hadir, tetapi beliau mengirimkan
catatan ataupun review yang secara general izin saya bacakan. Kata reviewer mengenai disertasi ini, beliau menulis dalam English, so saya bacakan dalam English. The title does reflect the study. The abstract provides a comprehensive overview of the research. And then the problem statement in this study could be improved for clarifying and focus, but however, this is already related with the goals of dissertation. The scope of the study is clear and timely. The paper employs a mixed method approach to analyze the efficiency of state-owned insurance companies in Indonesia and use the data envelopment analysis or DEA and panel data regression and also the systematic literature review. And this is complete method and then can ensure the goal of the thesis and examine that 5 state-owned insurance companies that focus on their efficiency levels and determinant of performance. And then the study concludes that the holding company established has not significantly altered efficiency levels. I think that's because of the data, the short data. Suggesting for this dissertation, we can make the, for example, in this dissertation, make the future research use the long series of data. Recommendation include enhancing governance structures and focusing on maximizing underwriting result while managing operating expenses effectively. Future research also could explore inside long-term impact of regulatory, so make the changes of regulatory and compare with the other countries' experience. So this is the recommendation suggestion from the external review. Jadi nanti itu kita terima, kita tambahkan di dalam rekomendasi dari disertasi Pak Sah Amondaris, so dia akan lebih memudahkan for the future research bagi yang akan meneruskan. So my pesan kepada Pak Sah Amondaris, if there is someone here not hold PhD degree, kirim ke kami. You understand? Okay, thank you. Dan terakhir adalah saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penguji yang sudah memberikan beberapa pertanyaan dan dijawab dengan baik oleh Pak Sah Amondaris. Dan tentu ucapan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada para hadirin yang berkenan hadir menyaksikan Pak Sah Amondaris. Ada Pak Prof. Henry, sudah profesor juga, Bang Henry, kemudian ada Pak Jufli, ada Pak Abu Rizal, kemudian Pak Elisius, kemudian Pak Eksana dan Ibu Indah, serta Bapak Ibu yang lain. Terima kasih semuanya. Baik. Ya, kita lanjut lagi terakhir ya kepada promotor Profesor Dr. Eleonora Sofilda MSI. Silakan, Prof. Pertama-tama tentu yang berbahagia, paling berbahagia di sini di samping Pak Anies adalah saya. Perjalanan 3 tahun bersama beliau di Plaza Senayan kalau bimbingan, karena hobi saya hari Minggu itu ke mall. Jadi Pak Anies selalu bilang, kita di kampus mana Bu? Kita di kampus yang biasa ya, kampus biasa itu adalah Plaza Senayan, tempat kami biasa berdiskusi. Bapak Ibu, saya memang hobinya ke mall ini, Bu Dekan mungkin sudah tahu karena kebiasaan saya nongkrong di mall seperti itu. Pak Aris ini orang yang sangat konsisten. Kenapa saya katakan konsisten? Karena ke tempat yang sama, beliau selalu pesan makanan yang sama. Jadi tidak pernah berganti-ganti menu. Sukanya bihun goreng, katanya kalau di situ bihun gorengnya enak gitu ya Pak Aris ya. Hobi banget mau WA hari Sabtu dan Minggu untuk kami berbincang terkait
Karena based on kepada experience beliau yang ada di banking, beliau juga orang yang sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam arti setiap apa yang beliau mau tuliskan atau apa yang mau beliau sampaikan, sehingga saya memandangnya, karena kami akademisi murni, sehingga buat kami ilmu itu adalah bebas, dia bisa melihat dari aspek mana saja. Tapi karena beliau sangat terikat dengan pemerintah dalam hal ini BUMN, saya sangat paham, I do understand, sehingga agak sulit saya berekspresi terkait dengan disertasi ini. Dan kebetulan beliau ketemu promotor yang agak-agak kurang percaya sama asuransi gitu ya, jadinya agak sulit di sini. Tapi alhamdulillah berkat di samping ada Pak Aris yang meyakinkan, mungkin ada support dari keluarga yang pokoknya bisa lah gitu ya, karena Ibu Mona pengen cepat-cepat mengirim bunga untuk Pak Aris lulus. Jadi inilah perjalanan saya dengan Pak Aris. Bahkan ketika Pak Aris mau daftar pun bolak-balik, ini saya mampu atau tidak ya, maju mundur seperti itu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa selesai. Setiap mau saya sidangkan, kalau bisa mundur dulu gitu ya. Di sini kebetulan dulu kopromotor saya Prof. Zila, beliau senior saya. Setiap saya mau maju sidang sama beliau nggak boleh, katanya saya belum mampu gitu kan ya. Nah, ketika saya men-challenge mahasiswa saya yang nggak berani gitu. Jadi ini yang terjadi pada Pak Aris. Mudah-mudahan itu harus dihilangkan, Pak. Bapak harus yakin ke depannya Bapak akan bisa lebih maju lagi. Nah, terkait dengan supaya Pak Aris bisa lebih maju lagi, tetap ada pertanyaan dari saya. Ini adalah mungkin pertanyaan terakhir terkait disertasi. Mudah-mudahan nanti, biasanya kalau teman-teman yang sudah lulus ini Bu Dekan memberikan kesempatan praktisi untuk mengajar di kami, membantu teman-teman yang lain baik di program S2 ataupun program S3. Jadi mungkin kita akan terus berdiskusi. Nah, Pak Aris dan Bapak Ibu sekalian, ini ada hal menarik yang diperoleh dari data kuantitatif, metodenya Pak Aris yang tadi Bu Sofriza agak ragu-ragu, kemudian sudah di counter oleh Prof. Zila selaku kopromotor terkait dengan hasil panel data. Kalau saya lihat based on kepada model 1, model 2, model 3, itu ada hal menarik terkait dengan komisaris independen dan komisaris yang hasilnya itu dia tidak signifikan. Ini mohon maaf, di sini ada Bu Putri yang komisaris nih, Bu Putri nih ya kayaknya. Jadi saya bawa hasil kuantitatif ini menarik Pak, gitu kan ya. Dan saya lihat di sini kebetulan juga Bu Putri, doakan Bu Putri, beliau sebagai komisaris Jasindo juga join di public policy. Jadi saya tetap promosi di Bu Dekan untuk tamu-tamu yang ada di sini. Komisaris independen, kemudian komisaris dan direksi. Termasuk direksi nih Pak Dirut juga nih di sini, jajaran direksi ini ternyata menurut hasil kuantitatifnya dia tidak signifikan terhadap kinerja BUMN. Jadi kalau yang signifikan ini baru sebatas hasil premi, hasil underwriting seperti itu. Nah, kemudian saya juga melihat pendekatan kualitatif yang sudah disampaikan oleh para ahlinya di bidangnya terkait dengan human capital. Kedepannya Pak, menurut Pak Aris gitu ya, saya berharap Pak Aris tetap ada nanti kedepannya, jangan bergeser dulu dari asuransi gitu ya Pak, gitu. Tetap di asuransi tapi mungkin nanti pindah ke tempat lain tapi sebagai dirut ya, mudah-mudahan saya promosikan Pak Aris. Jadi ada apa Pak sebetulnya dengan komisaris dan direksi BUMN ini Pak terkait dengan hasil kuantitatif Bapak? Boleh jelaskan Pak Aris? Prof. Nora, saya bisa panggil Prof. Nora. Saya berharap bisa menjawab pertanyaan ini kalau kita berdua, tidak ada masalah saya. Gini, karena yang kita ukur ini adalah angka-angka, ya, efisiensi angka, kemudian naik berapa persen gitu kan ya. Jadi kita tidak mengukur berapa angka yang atau kontribusi daripada komisaris atau direksi. Tetapi dalam prakteknya angka-angka itu tentunya
bisa terwujud dengan peran daripada direksi, ya, dan diawasi ketat oleh komisaris. Nah, sayangnya itu tidak masuk dalam pengukuran disertasi ini. Nah, jadi saya menyampaikan bahwa kontribusi daripada direksi dan komisaris untuk yang saat ini kami rasakan itu sangat besar untuk bisa mewujudkan angka-angka efisiensi maupun profitabilitas yang didapat oleh perusahaan. It's mean hasil investasi because of direction and komisioner. Seperti itu, walaupun secara directly komisaris dan direksinya dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tapi inilah yang harus dimasukkan ke dalam sebuah rekomendasinya Pak Aris. Bagaimana pentingnya, walaupun hasilnya ini kan secara kuantitatif, pembuktiannya nanti di rekomendasinya itu harus ditambahkan. Demikian yang saya bisa sampaikan, apapun itu saya cukup bangga dengan Pak Aris. Terima kasih Pak Aris sudah bisa selesai tepat waktu mengurangi beban saya. Karena antriannya cukup panjang yang memilih saya sebagai promotor dan kopromotor itu budikan ya. Jadi terima kasih juga kepada tamu-tamu di sini, ada Pak Ica, Prof Henry, Bapak Ibu, Pak Heksana, Bapak yang di depan, Bu Putri. Bapak saya mohon maaf tidak bisa hafal satu persatu. Kami dari saya mewakili program S3 Ekonomi Pembangunan khususnya kebijakan publik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon berikan aplaus yang luas kepada Pak Aris. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Dekan. Terima kasih Bu Dekan. Baik, tahapan pengujian sudah dilewati. Seluruh pertanyaan dari para penguji dijawab dengan baik oleh Promovendus dan kemudian tadi diakhiri oleh promotor. Maka waktu bagi para penyanggah untuk mengajukan pertanyaan telah selesai. Sidang ditunda beberapa menit untuk mengadakan rapat. Untuk itu, sidang dengan agenda promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan ini saya tutup sementara. Sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi saya buka. Kepada Promovendus dipersilakan untuk maju ke depan. Berdasarkan hasil rapat yudisium sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan mempertimbangkan prestasi, ketekunan, ketelitian, dan kesungguhan, lulus dengan predikat cum laude. Kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta kehormatan yang melekat pada gelar itu. Dr. Syah Amondaris 221-022-116002 adalah doktor ke-857 dari program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti dan merupakan lulusan doktor konsentrasi kebijakan publik yang ke-80. Penyerahan surat keterangan lulus yang akan diberikan oleh Ketua Sidang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pada kesempatan hari ini, pertama-tama izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang karena izinnya maka saya pada hari ini bisa berdiri di sini menyelesaikan pendidikan doktor selama 3 tahun di tengah-tengah kesibukan di kantor maupun di rumah sebagai kepala keluarga. Tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin saya bisa ada di sini. Yang kedua tentunya kepada promotor saya, idola saya, Profesor Nora, panggilan akrabnya. Dengan Profesor Nora ini izin Prof saya diperkenalkan dengan Universitas Trisakti cabang Plaza Senayan, yaitu di coffee shop. Ibu Nora ini sangat fleksibel waktunya karena kesibukan saya setiap hari kerja yang tentunya tidak bisa bertemu beliau, saya selalu minta di hari weekend. Dan weekendnya beliau tentunya menyita waktu keluarga. Dan seperti tadi disampaikan, kebiasaan Bu Nora itu adalah ketemu di Plaza Senayan. Jadi setiap hari Sabtu saya ke sana untuk berdiskusi tentang disertasi. Dan terima kasih Prof, waktu fleksibelnya bisa mengantarkan saya sampai ke titik ini. Dan tentunya yang kedua adalah kepada promotor saya, Profesor Zilal. Profesor ini juga memperkenalkan saya kepada kampus Trisakti cabang Rawamangun di Cafe Hanis. Nah, karena memang di tengah kesibukan malam hari, kadang-kadang setelah sholat maghrib saya cus ke Rawamangun. Pak Andi izin kalau ditariin, saya suka ngilang karena ketemu profesor yang minta ketemu saya di Rawamangun. Kemudian saya balik lagi gitu kan ya, dan selalu memotivasi kita lewat grup WA. Kalau kita lagi down, lagi sibuk, kita lagi banyak masalah, kemudian WA dari Prof Zilal memotivasi kita para student untuk bisa bangkit lagi, kemudian menghadap beliau untuk melanjutkan disertasi ini. Dan tentunya juga selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota Dewan Penguji Profesor Yolanda, terima kasih. Kemudian Profesor Bambang, kemudian Dr. Sofrida dan Dr. Krisna, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada saya, dan ada PR juga yang harus saya kerjakan setelah saya lulus dari sini. Terima kasih. Tentunya tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ibunda saya, Ibu Sri Mastuti, yang di usianya sekarang 82 tahun bisa menyaksikan saya berdiri di sini. Tidak mudah memang kalau kita memiliki orang tua yang di saat tua memerlukan perhatian kita sebagai anaknya. Tetapi saya malah setiap hari Sabtu kadang-kadang agak sedikit waktu untuk meluangkan dengan beliau. Tapi doa beliau mengantarkan saya ke sini. Terima kasih Bu. Mungkin nggak disangka kalau saya di penghujung karir saya sebagai direksi BUMN bisa berdiri di sini, meraih gelar akademi tertinggi sebagai doktor. Terima kasih. Tentunya tidak lupa juga kepada istri dan anak-anak saya, Mama Mona, terima kasih. Abi, terima kasih. Bella, Luna, Alia, dan Farel. Ini bukan satu perjuangan yang mudah, ya, dimana saat kalian ngajak Papa untuk makan siang di hari Sabtu aku nggak bisa ngelakuin karena aku ada tugas gitu ya, atau di hari-hari lain kelihatan cuek gitu ya karena diam-diam saya memikirkan sesuatu gitu kan. Nah sekarang dengan telah selesainya ini, insya Allah saya punya banyak waktu untuk kalian. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada para undangan yang hadir di sini, kepada Pak Abu Rizal Bakri
yang saya sehari-hari memanggilnya Om Ical, karena peran dia hampir seperti orang tua saya anggap sebagai orang tua saya. Terima kasih Om sudah hadir. Saya tahu bahwa Om Ical banyak kegiatan di luar, banyak undangan, tapi masih menyempatkan hadir di sini. Dalam setiap pertemuan dengan Om Ical kita berdiskusi, dan diam-diam saya belajar banyak Om. Dan yang selalu saya ingat adalah statement dari Om Ical yang mengatakan heart is always for lover. Jadi kalau kita mau melakukan bisnis atau melakukan pekerjaan, jangan gunakan hati, gunakan rasio. Kalau kita gunakan hati, itu keputusan-keputusan itu bisa bias. Sometimes kalau dalam mengambil keputusan harus ingat itu. Ya, heart is always for lovers. Cuman kalau kita mau membuat kebijakan publik yang tujuannya untuk sosial, agak susah ini. Tapi coba akan diterapkan. Yang lainnya yang harus ingat dari sekian banyak quotes atau perkataan Om Ical adalah mengatakan bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kali ini mungkin masanya saya berdiri di sini, tapi mungkin 2 tahun atau setahun yang lagi masanya teman-teman yang hadir di sini untuk bisa berdiri di sini. Saya doakan, insya Allah. Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada narasumber interview saya, kepada Pak Iwan Pasila yang berhalangan karena harus meeting dengan Dewan Komisioner, beliau WA saya. Kemudian juga Ibu Nora yang sedianya akan hadir tapi karena kesibukannya tidak bisa hadir. Yang hadir di sini ada Pak Heksana. Terima kasih Pak Heksana. Saya yakin Bapak juga punya banyak kesibukan sebagai Direktur Utama Holding. Tapi perhatian Bapak terhadap kami-kami ini sebagai insan sumber daya manusia Holding, kami appreciate Pak. Terima kasih Pak. Pak Heksana ini ketika saya minta menghadap beliau untuk menjadi narasumber, beliau minta saya hadir ke kantor. Saya saya perkirakan jawabannya iya gitu kan ya. Tetapi bukan cuma iya, saya duduk hampir 30 menit berdiskusi dengan Pak Heksana menjelaskan tentang holding di luar ekspektasi saya, sehingga ini jadi menambah pengetahuan saya Pak Heksana. Jadi apa yang saya harapkan ternyata Bapak memberi lebih dari situ Pak. Terima kasih Pak Heksana. Kemudian tentunya juga Pak Andi Samuel, ya ini dirut daripada Jasindo. Terima kasih Pak Andi, fleksibilitas waktunya mengantarkan saya kemari. Terima kasih, tidak akan pernah saya lupakan. Kemudian juga ada rekan-rekan dirut yang lain juga, Pak Pankar Umran dengan senang hati dan tangan terbuka ketika saya minta untuk menjadi narasumber. Terima kasih. Yang lain Pak Abdul Haris tentu dan Pak Sabah Mutajulu izin harus ke Bali karena ada kegiatan kantor. Dan tentunya tidak lupa juga saya ucapkan kepada para senior saya yang hadir di sini, ada Pak Henry Yoso. Welcome back to the campus. Beliau adalah lulusan dari sini juga, Pak. Bang Henry ini sering mengumpulkan kita yang dari Lampung untuk bisa berdiskusi, ngobrol-ngobrol. Terima kasih, Pak. Bang Henry. Kemudian juga ada Bang Jufri hadir di sini. Bang Jufri ini saya sudah kenal lama. Sudah saya anggap sebagai kakak sendiri, ya. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kami diskusikan sambil lari pagi. Terima kasih Bang udah hadir. Dan juga tentunya di sini hadir juga Pak Tursandi Alwi, Adin Kurnia Toha, kemudian Kak Elius. Terima kasih Kak Elius. Kak Elius di tengah kesibukannya bisa hadir di sini. Kalau saya sedang mumet, izin ke Sisingamangaraja makan siang bareng dengan Adinda Ganji. Terima kasih sudah hadir di sini. Kak Man sebagai kita bisa bilang tetua di keluarga kita, Profesor Lukman. Terima kasih sudah hadir di sini Kak Man.
Dan tentunya tidak lupa juga kepada Ibu Indah Anggoro Putri atau Ibu Putri. Bu Putri ini komisarisnya kami, Bu, seperti apa yang yang disampaikan tadi dari Pak Ical, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Mungkin suatu saat adalah masanya Ibu untuk berdiri di sini, saya doakan. Dan tentunya teman-teman yang lain juga, ada teman-teman saya dari SMA 3, terima kasih masih ingat, kita sudah lama nggak ketemu ya. Ada Heru di sini, Dokter Heru juga tuh. Kemudian ada Arif ya, dokter juga. Kemudian ada Lina juga, ada di situ ada Fahrizal, ada Itang, ada Andi juga ya. Nah itu yang lain juga saya lihat ada di sini. Mohon maaf, dari Mandiri juga saya sebutkan ya, ada Pak Makin ya, direktur dari LPI. Kemudian ada Pak Tio, ada juga di situ Oge ya, siapa lagi ya? Ya, terima kasih, dan teman-teman dari Jasindo juga, terima kasih. Oh, Bu Utari udah hadir, sama Pak Tio sudah hadir juga, direksi kami. Thanks supportnya, dan mudah-mudahan apa yang telah ditunjukkan oleh teman-teman sekalian kepada saya akan menjadi amal jariah teman-teman semua. Selamat datang Pak Pandro, terima kasih Pak Pandro. Di penghujung acara sudah sempat kesini juga, saya tahu kesibukan Bapak. Terima kasih Pak atas supportnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Trisakti yang sudah memberikan ilmu kepada saya, terutama ilmu keteguhan ya, dan konsistensi untuk menyelesaikan suatu masalah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Heksanatri Sasongko SHMBA, Direktur Utama PT BPUI IFG Indonesia Financial Group. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Yolanda Masnita Syagian beserta anggota Dewan Penguji, promotor Profesor Dr. Lenora Solvida serta kopromotor Profesor Muhammad Jilal Hamzah, tamu undangan, kehormatan para senior, Pak Hendri, Pak Jufri, Pak Abu Rizal, Pak Elias, dan Indah Putri, keluarga tentu yang berbahagia, rekan-rekan dari Jasindo dan IFG Group yang hadir di sini, juga ada di holding, tanya Pak Pandro terakhir. Pertama, selamat propisiat kepada Pak Syah Amondaris yang hari ini sudah sah menyandang gelar doktor. Kemudian kedua, saya juga berterima kasih dan apresiasi baik kepada Pak Aris maupun Trisakti, karena disertasi Pak Aris ini merupakan dokumentasi akademis bagaimana transformasi BUMN melalui holdingisasi ini disajikan dalam sebuah kajian akademis yang hari ini dapat dipertahankan oleh Pak Aris dengan predikat cum laude. Sekali lagi selamat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, transformasi BUMN ini sebenarnya sudah dimulai sejak Pak Tantri Apeng idenya. Tujuannya adalah untuk optimalisasi pengelolaan BUMN melalui efisiensi dan efektivitas manajemen dan resources. Kalau BUMN itu langsung di bawah kementerian, maka span of control, intensitas monitoring dan pembinaan itu terlalu jauh. Sehingga program transformasi itu terus dilanjutkan. Dalam 5 tahun terakhir di bawah Pak Erick Thohir ini, jumlah BUMN menyusut dalam arti diholdingisasi
sehingga jumlah BUMN-nya dari 108 tinggal 41. Sekitar 41. Dan proses-proses holdingisasi tetap akan dilanjutkan untuk yang bidang usahanya sejenis sehingga resource-nya lebih efisien, menghindarkan redundancy atau duplikasi atau bahkan persaingan-persaingan yang tidak sehat dan tidak. Kami di holding asuransi dan penjaminan serta capital market dan investasi itu didirikan juga dengan latar belakang situasi industri yang kurang menggembirakan. Khusus kalau saya bicara di industri asuransi dan penjaminan, tingkat kepercayaan masyarakat itu rendah seperti Bu Profesor Nora tadi juga mengatakan ragu-ragu berhubungan dengan asuransi. Ya. Selama 4 tahun holding di bidang perasuransian, penjaminan, dan pasar modal dan investasi ini, banyak hal yang kami lakukan sebagaimana diterangkan oleh Pak Aris tadi, bahwa kami banyak meningkatkan di bidang tata kelola. Sebagai konglomerasi keuangan, kami memang tunduk pada POJK, di mana dalam pengelolaan holding ini beserta anak-anaknya, kami menerapkan yang namanya tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, permodalan terintegrasi, dan audit terintegrasi. Dengan demikian, kami mempunyai kontrol yang cukup dalam, bahkan peran kami adalah memberikan pedoman strategis, memberikan pendampingan sampai pendampingan teknis tergantung dari maturity per anak-anak perusahaan. Juga kami membangun bagaimana kami berkolaborasi dan bersinergi sebagaimana tadi Pak Aris jelaskan. Kami juga memperbaiki banyak bisnis proses, merubah delivery channel menjadi lebih ke arah digital, serta bagaimana kami membangun best practice. Sehingga atas upaya-upaya itu kami melihat dan menyajikan bahwa pencapaian perbaikan di kinerja keuangan bisa dilihat, terjadi kenaikan baik dalam hasil underwriting, profitability, maupun kualitas dari portofolio serta efisiensi di dalam proses-proses bisnis. Secara bersama-sama kami juga merubah orientasi secara kolaborasi, memberikan layanan terpadu, melakukan pendekatan group to group kepada seluruh klien dan nasabah sehingga kami memberi solusi. Itulah hal-hal positif dari holdingisasi. Oleh karena itu saya lagi mengapresiasi Pak Aris dan Trisakti yang menyetujui Pak Aris mengangkat tema atau topik dari judul dari Trisakti ini, sehingga ini bagian yang terpenting di dalam proses transformasi BUMN melalui holdingisasi. Holdingisasi sendiri berhasil karena itu juga hubungan lintas kementerian dan lembaga, bahkan selalu mendapat dukungan politik. 5 tahun ini juga legacy dari Komisi 6 karena political support untuk holdingisasi, di mana selalu melibatkan ada PMN di situ, itu tidak terlepas dari dukungan politik juga. Jadi komplit dari kebijakan publik, dukungan politik maupun korporasinya blended di dalam transformasi BUMN ini. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat buat Pak Aris, selamat untuk keluarga yang sudah sacrifice sekian tahun untuk bisa mendukung Pak Aris menyelesaikan ini. Terima kasih pada Trisakti atas kesempatan yang diberikan kepada salah satu tim kami, sehingga peningkatan akademis di dalam grup kami tentu akan membawa efek positif, setidak-tidaknya menjadi orang yang berpikir metodologis di dalam pengambilan keputusan menjadi lebih berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka promosi program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Profendus Dr. Syah Amondaris telah selesai. Kami mohon kepada Profesor Dr. Yolanda Masita Siagian, MM, CRR, CMA, CPM selaku Ketua Penguji
untuk menutup jalannya sidang. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang dengan agenda promosi telah selesai dan dengan ini saya tutup. Dengan demikian, sidang ujian terbuka dengan acara promosi Dr. Syah Amandari telah selesai. Pemberian ucapan selamat kepada doktor baru dilanjutkan dengan foto bersama para penguji. Satu, dua, tiga. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Prof dengan Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. kepada para undangan dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat.